Hujan turun sejak sore tanpa tanda akan reda. Langit Jakarta kelabu, jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang berlalu lalang seperti garis-garis patah di atas aspal. Di antara hiruk-pikuk itu, sebuah motor tua melaju tertatih. Knalpotnya bergetar keras seolah menahan sakit. Pengendaranya seorang gadis muda. Namanya Nara. Jaket lusuh berwarna abu-abu menempel di tubuh kurusnya, basah kuyup oleh hujan. Helm yang dipakainya sudah retak di satu sisi, hasil jatuh beberapa bulan lalu. Namun tetap ia pakai karena tak ada uang untuk membeli yang baru. Tangannya gemetar menahan dingin, tapi matanya tetap fokus ke depan. Di dalam tas selempang yang ia peluk erat, tersimpan obat-obatan dari apotek murah dekat rumah sakit umum. Obat untuk ibunya. Sedikit lagi, Bu, tahan ya, gumamnya lirih, seolah ibunya bisa mendengar dari kejauhan. Ibunya, Sari, sudah 2 minggu terbaring di rumah sakit kelas 3. Penyakit ginjal stadium awal menggerogoti tubuh perempuan itu perlahan, dan biaya pengobatan menjadi momok yang menghantui setiap napas Nara. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak itu, Nara menjadi tulang punggung keluarga. Pagi ia bekerja sebagai penjaga toko pakaian. Malam ia membantu di warung kopi kecil. Tidurnya sering hanya 2 atau 3 jam sehari. Ia lelah, tapi ia tidak punya pilihan. Lampu lalu lintas di depan berubah kuning. Nara mengerem, tapi rem motornya sudah lama bermasalah. Roda tergelincir di aspal basah. Motor oleng. Ya Tuhan! Brak! Suara benturan keras memecah hujan. Tubuh Nara terhempas ke samping. Motornya terpental. Tas obat terlempar. Isinya berserakan di jalan. Dan di depannya, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak. Kap mobil penyok. Lampu depan retak. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Hujan tetap turun. Tapi telinga Nara berdengung. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap mobil itu dengan mata membesar. Napasnya tercekat. Mobil itu terlalu mewah. Terlalu mahal. Pintu terbuka. Seorang pria turun. Tingginya di atas rata-rata. Bahunya bidang. Jas hitamnya tetap rapi meski hujan. Wajahnya tegas. Rahangnya mengeras saat matanya menyapu kerusakan di mobil itu. Tatapan itu lalu berpindah ke Nara. Ejem. Dingin. Seolah sedang menilai sesuatu yang mengganggu hidupnya. Nara segera bangkit meski lututnya perih. Ia tertatih mendekat. Menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Ucapnya terbata-bata. Suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Rem motor saya blong. Saya benar-benar minta maaf. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berjongkok, memeriksa kap mobil dengan tangan sendiri. Wajahnya mengeras semakin dalam. Ini mobil baru, katanya akhirnya. Suaranya rendah, berat, dan menusuk. Nara menelan ludah. Berapa kerugiannya, Pak? Tanyanya lirih. Meski ia sudah tahu jawabannya pasti di luar kemampuannya. Pria itu berdiri tegak, menatap Nara dari ujung kepala sampai kaki. Jaket lusuh, sepatu usang, motor butut. Dengan kondisi seperti ini, katanya pelan namun tegas, kau pikir kau bisa membayarnya? Kata-kata itu seperti palu. Air mata Nara langsung menggenang. Ia menggeleng cepat. Saya akan bertanggung jawab, Pak. Saya bisa mencicil. Saya bisa bekerja apa saja. Katanya putus asa. Tolong, jangan laporkan saya. Ibu saya sedang sakit. Untuk sesaat, ekspresi pria itu berubah. Bukan iba, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti luka lama yang tersentuh tanpa sengaja. Namun wajahnya kembali keras. Nama saya Arka Wiratama, katanya. Dan ini bukan soal uang semata. Nara terdiam. Nama itu terdengar familiar, tapi otaknya terlalu panik untuk berpikir. Beberapa orang mulai berkumpul. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada yang berbisik-bisik. Gadis miskin nabrak mobil orang kaya. Wah, habis dia. Nara mendengar semuanya. Tubuhnya gemetar hebat.
Arka menoleh pada kerumunan. Tolong beri kami ruang. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuat orang-orang mundur. Ia kembali menatap Nara. Kau ikut saya, katanya singkat. Nara mendongak. Panik. Kemana, Pak? Ke tempat yang aman untuk bicara, jawab Arka. Dan jangan khawatir. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada datar. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja di jalan. Kata-kata itu seharusnya menenangkan. Namun bagi Nara, justru terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ia menatap motornya yang rusak, obat ibunya yang basah di jalan, lalu kembali ke wajah pria asing di depannya. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, "Ya Tuhan, tolong, jangan biarkan satu kecelakaan ini menghancurkan hidupku." Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya motornya yang hancur, tetapi seluruh jalan hidupnya akan berubah. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa pria di hadapannya bukan sekadar korban tabrakan. Ia adalah awal dari takdir yang akan memaksanya menikah, dengan alasan yang kelak membuat hatinya hancur dan menangis. Mobil hitam itu melaju membelah hujan, meninggalkan motor Nara yang tergeletak di pinggir jalan bersama serpihan hidupnya yang berserakan. Nara duduk kaku di kursi penumpang. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Jaketnya masih basah. Rambutnya menempel di pipi. Ia tak berani menoleh ke arah pria di sampingnya, Arka Wiratama, yang mengemudi dengan wajah dingin tanpa sepatah kata pun. Keheningan di dalam mobil terasa mencekik. Setiap detik terasa panjang. Pikiran Nara berputar kacau. Berapa harga mobil ini? Puluhan juta? Ratusan juta? Bagaimana kalau aku di penjara? Bagaimana dengan ibu? Air mata menetes tanpa ia sadari. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi. Bukan rumah, lebih tepatnya bangunan megah dengan lampu taman berderet rapi dan satpam berjaga. Nara menelan ludah. Ingin turun sendiri atau perlu bantuan? Tanya Arka datar. Nara cepat menggeleng. Saya bisa sendiri, Pak. Langkahnya gemetar saat menuruni mobil. Kakinya masih sakit akibat terjatuh. Namun ia menahannya. Ia tak ingin terlihat lemah, meski hatinya sudah remuk. Di dalam rumah, aroma mahal menyeruak. Lantai marmer mengilap. Lukisan-lukisan besar menghiasi dinding. Nara merasa seperti debu yang tersesat masuk ke istana. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian rapi mendekat. Tuan Arka, ini siapa? Masalah, jawab Arka singkat. Wanita itu menatap Nara dari ujung kepala sampai kaki, lalu mengangguk kecil. Saya siapkan ruang tamu. Nara duduk di ujung sofa, punggungnya tegak kaku. Tangannya terus memainkan ujung jaket. Jantungnya berdetak tak karuan. Tak lama kemudian, beberapa orang masuk. Seorang pria tua berwajah tegas, ayah Arka. Seorang wanita elegan, ibunya. Dan seorang pria muda, sepupunya. Tatapan mereka seragam. Menilai, menyelidik, menghakimi. Ini gadis yang menabrak mobilmu? Tanya sang ayah. Iya, jawab Arka. Apa dia tahu berapa harga mobil itu? Sang ibu menimpali dingin. Nara menunduk. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Maaf tidak memperbaiki apapun, kata sepupunya sinis. Mobil itu edisi terbatas. Nara mengepal tangannya, berusaha menahan tangis. Ayah, ujar Arka akhirnya. Aku ingin bicara. Pria tua itu mengangguk. Kau sudah tahu aturan keluarga kita. Nara mendongak, bingung. Aturan apa? Arka menatap Nara. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Ada keraguan, ada sesuatu yang berat di dadanya. Kau tidak punya uang, katanya pelan. Nara mengangguk. Saya tahu, Pak, tapi saya akan bekerja. Saya tidak akan lari. Aku percaya, jawab Arka singkat. Nara terkejut. Tapi hukum tidak, lanjutnya. Dan keluargaku tidak akan membiarkan ini berlarut. Ia menarik napas dalam-dalam.
Ada satu cara agar kau tidak dipenjara. Agar ibumu tetap dirawat. Agar masalah ini selesai. Nara mengangkat wajahnya penuh harap. Apa itu, Pak? Ruangan mendadak sunyi. Arka menatapnya lurus. Kau menikah denganku. Kata-kata itu menghantam Nara lebih keras dari tabrakan tadi. Ah, apa? Suaranya nyaris tak terdengar. Kau dengar dengan benar, kata sang ayah Arka tegas. Dengan menikah, tanggung jawab hukum dan sosial berpindah. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kasus. Nara berdiri mendadak. Tidak, itu tidak masuk akal. Ibunya Arka menyilangkan tangan. Gadis, kau yang menabrak. Kau yang membawa masalah. Ini jalan paling bersih. Tapi, saya tidak mengenal kalian. Nara menangis. Saya tidak bisa menikah hanya karena kecelakaan. Arka menunduk. Rahangnya mengeras. Kau pikir aku ingin ini, katanya lirih. Kau pikir hidupku ringan. Ia mengangkat wajahnya kembali. Tatapannya tajam, namun ada luka di dalamnya. Kalau kau menolak, lanjutnya, aku akan menyerahkan kasus ini ke polisi. Mobilku diasuransikan, tapi itu tidak menghapus kelalaianmu. Nara terhuyung, kembali duduk. Kepalanya pusing. Bayangan ibunya di ranjang rumah sakit muncul di benaknya. Mesin infus. Wajah pucat. Jika ia dipenjara, jika ia dituntut, siapa yang akan menjaga ibunya? Aku beri kau waktu berpikir, kata Arka akhirnya. Sampai besok pagi. Ia berdiri. Pilihannya hanya dua, tambahnya dingin. Menikah denganku, atau menghadapi hukum sendirian. Nara menangis terseduh di sofa mewah itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, menjadi miskin bukan hanya soal tidak punya uang, tapi soal tidak punya pilihan. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Bagi Nara, fajar itu terasa seperti hukuman yang tertunda semalam dan kini jatuh tepat di dadanya. Ia duduk di tepi ranjang kamar tamu rumah Arka, kamar yang lebih besar dari seluruh rumah petaknya dulu. Spray putih bersih, tirai tebal, pendingin ruangan yang dingin menusuk tulang. Namun semua kemewahan itu tak mampu menghangatkan hatinya. Di genggaman tangannya, ponsel murahnya bergetar pelan. Pesan dari rumah sakit. Bu Sari masih stabil. Biaya hari ini sudah ditanggung pihak keluarga Wiratama. Air mata Nara jatuh satu persatu ke layar. Ia tahu artinya. Keputusan sudah dibuat bahkan sebelum ia benar-benar memilih. Ketukan pelan terdengar di pintu. Masuk, ucapnya lirih. Seorang wanita paruh baya yang kemarin ia lihat, pengurus rumah, masuk sambil membawa gaun sederhana berwarna krem. Nona, ini pakaian untuk akad, katanya sopan, namun nadanya datar. Upacara akan dilakukan siang ini. Kecil saja. Kecil. Gumam Nara pahit. Baginya, hidupnya yang dikorbankan, bukan acara yang kecil. Ruang tamu telah diubah menjadi tempat akad. Tidak ada dekorasi berlebihan. Tidak ada senyum bahagia. Hanya keluarga inti Arka, seorang penghulu, dan dua saksi. Nara duduk di kursi pengantin dengan gaun sederhana itu. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia mencari-cari wajah Arka. Pria itu duduk di seberang, mengenakan setelan rapi. Wajahnya sama dinginnya seperti malam kemarin. Tidak ada tatapan cinta. Tidak ada kelembutan. Hanya jarak yang tak terlihat. Ketika penghulu mulai berbicara, suara itu terdengar jauh di telinga Nara. Kata demi kata mengalir. Namun pikirannya melayang pada ibunya. Pada hidup sederhana yang kini terasa sangat jauh. Apakah saudara Arka Wiratama menerima? Aku terima, jawab Arka tegas, tanpa ragu. Nara menelan ludah. Tangannya bergetar saat gilirannya tiba. Apakah saudari Nara menerima? Tinggi. Seluruh ruangan menahan napas. Air mata mengalir di pipi Nara. Ia ingin berteriak. Ia ingin lari. Namun bayangan ibunya menahan langkahnya. Saudari? Suara penghulu lembut namun tegas. Dengan suara nyaris tak terdengar, Nara menjawab. Saya,
Terima. Kata itu terasa seperti pisau yang memotong masa depannya. Akad selesai. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat yang hangat. Hanya formalitas. Kini ia resmi menjadi istri seorang pria yang hampir tidak ia kenal. Malamnya, Nara duduk di kamar pengantin. Kamar itu luas. Ranjang besar di tengahnya terasa asing. Ia duduk di ujung, memeluk lutut. Pintu terbuka. Arka masuk. Ia berdiri beberapa langkah dari Nara. Kau tidak perlu takut, katanya datar. Aku tidak akan menyentuhmu. Nara mendongak, terkejut. Pernikahan ini hanya di atas kertas, lanjut Arka. Kau punya kamar sendiri. Kau bebas melakukan apapun selama tidak mempermalukan keluarga. Nada suaranya seperti sedang membicarakan kontrak kerja. Dan satu hal, tambahnya. Jangan jatuh cinta padaku. Kalimat itu menghantam lebih keras dari hinaan manapun. Nara tersenyum getir. Tenang saja, katanya lirih. Saya tidak pernah berniat. Arka menatapnya sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun urung. Ia berbalik dan pergi. Pintu tertutup. Nara akhirnya menangis sejadi-jadinya. Bukan karena ia menikah, tapi karena ia tahu. Ia sendirian dalam pernikahan ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dunia orang lain. Nara bangun pagi, memasak di dapur besar yang sunyi. Para pelayan menyapanya dengan sopan, namun jarak terasa jelas. Istri Tuan Arka. Begitu mereka memanggilnya. Tidak lebih. Di meja makan, ia sering makan sendiri. Arka jarang muncul. Jika muncul pun, hanya anggukan singkat. Keluarga Arka tidak pernah terang-terangan menghina, namun tatapan mereka berbicara banyak. Dia itu gadis miskin yang beruntung, bisik seseorang suatu sore, cukup keras untuk didengar. Nara pura-pura tidak mendengar. Ia menelan semua luka itu dalam diam. Setiap malam, ia menelepon ibunya. Bu, Nara baik-baik saja, katanya selalu. Di sini semua orang baik. Ibunya tersenyum dari balik layar. Meski tubuhnya lemah. Syukurlah, suamimu orang baik ya. Nara menutup mata, menahan tangis. Iya, Bu, jawabnya pelan. Dia, baik. Suatu malam, hujan kembali turun. Nara duduk di balkon kecil kamarnya, menatap langit gelap. Ia mendengar langkah di belakangnya. Arka berdiri beberapa meter darinya. Kau menyesal? Tanyanya tiba-tiba. Nara terdiam. Setiap hari, jawabnya jujur. Arka mengangguk pelan. Aku juga. Untuk sesaat, dua manusia yang terikat pernikahan tanpa cinta itu berdiri dalam kesunyian yang sama. Hujan menyatukan mereka. Bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai dua orang yang sama-sama terperangkap. Dan tanpa mereka sadari, di balik dinginnya pernikahan ini, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Nara mulai memahami bahwa menjadi istri Arka bukan berarti ia benar-benar diterima, melainkan ditoleransi. Ia ada, tapi seolah tidak pernah benar-benar diinginkan. Pagi itu, Nara turun ke ruang makan lebih awal. Ia ingin membantu menyiapkan sarapan, berharap bisa sedikit berguna. Namun saat ia memasuki dapur, beberapa pelayan berhenti bergerak. Tatapan mereka tertuju padanya. Bukan tatapan hormat, melainkan tatapan ragu, bahkan heran. Biarkan saja, Mbak, ujar salah satu pelayan perempuan dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ini sudah tugas kami. Nara mengangguk pelan. Saya hanya ingin membantu. Pelayan itu tersenyum lagi, tapi kali ini jelas terasa dingin. Takutnya nanti salah. Tuan dan Nyonya tidak suka masakan yang terlalu sederhana. Kata sederhana itu seperti sengaja ditekan. Nara menarik tangannya kembali. Baik, jawabnya lirih. Ia melangkah keluar dapur dengan dada sesak. Tangannya mengepal, namun ia memaksa wajahnya tetap tenang. Di ruang makan besar itu, keluarga Arka sudah duduk lengkap. Ayah Arka membaca koran.
Ibunya menyeruput teh dengan anggun. Sepupunya, Rendra, sibuk dengan ponselnya. Arka sendiri belum terlihat. Nara melangkah pelan dan duduk di kursi paling ujung. Tidak ada yang menyapanya. Hening. Hanya bunyi sendok dan cangkir. Nara. Suara ibu Arka akhirnya memecah sunyi. Kau terbiasa bangun jam berapa? Jam 5, Bu. Jawab Nara sopan. Wanita itu mengangguk kecil. Di rumah ini, kami biasanya sarapan jam 7. Tidak perlu terburu-buru seperti orang yang dikejar waktu. Sekali lagi, kata-kata itu menusuk. Iya, Bu. Jawab Nara menunduk. Tak lama kemudian Arka masuk. Ia mengenakan kemeja kerja. Wajahnya lelah namun tetap dingin. Pagi, katanya singkat. Nara menoleh cepat. Pagi. Arka duduk tanpa menatapnya. Rendra melirik Nara lalu tersenyum miring. Kak Arka, istrimu kelihatan pendiam sekali. Apa karena belum terbiasa dengan kehidupan kelas atas? Nara menegang. Arka berhenti menyuap makanannya sejenak. Dia hanya tidak banyak bicara. Oh, Rendra mengangkat bahu. Kupikir dia takut salah bicara. Nara menunduk lebih dalam. Ia ingin menghilang. Siang hari, Nara mencoba berjalan-jalan di sekitar rumah. Ia merasa sesak berada di dalam terus. Di taman belakang, ia duduk di bangku kayu sambil memegang ponsel. Ia membuka galeri foto. Foto ibunya, foto rumah kecil mereka, foto dirinya sebelum semua ini terjadi. Air matanya jatuh. Apa kau tidak bosan menangis? Suara seseorang terdengar dari belakang. Nara menoleh. Rendra berdiri dengan tangan di saku. Aku hanya. Nara mengusap air matanya cepat. Maaf. Tenang, kata Rendra santai. Aku hanya penasaran. Bagaimana rasanya hidupmu berubah dalam semalam? Nara diam. Dari gadis miskin, lanjut Rendra, menjadi Nyonya Wiratama. Nada itu penuh ejekan. Aku tidak pernah meminta ini, jawab Nara akhirnya. Suaranya bergetar. Rendra terkekeh kecil. Tentu saja. Tapi kau menerimanya, kan? Nara berdiri. Aku ingin kembali ke dalam. Silakan, ujar Rendra. Tapi ingat satu hal. Nara berhenti. Kau di sini karena belas kasihan, katanya pelan. Jangan pernah lupa itu. Langkah Nara terasa berat saat ia berjalan menjauh. Kalimat itu terngiang terus di kepalanya. Sore hari, Nara mendapat telepon dari rumah sakit. Ibu Anda meminta bertemu, kata perawat. Beliau sedikit cemas. Nara segera meminta izin pada pengurus rumah. Namun sebelum ia pergi, Ibu Arka memanggilnya. Kau mau kemana? Ke rumah sakit, Bu. Ibu saya. Kau tidak bisa pergi sembarangan, potongnya. Kau sekarang istri Arka. Nama keluarga ini melekat padamu. Nara menunduk. Saya hanya ingin menenangkan ibu saya. Ibu Arka menatapnya lama. Jangan membuat orang luar berpikir kau tidak bahagia di sini. Nara mengangguk pelan. Pergilah, lanjutnya. Tapi jangan lama. Di rumah sakit, Nara menggenggam tangan ibunya. Kenapa wajahmu pucat, Nak? Tanya Bu Sari lemah. Nara tersenyum paksa. Nara baik-baik saja, Bu. Ibunya menatapnya dalam-dalam. Kau bahagia? Pertanyaan itu membuat pertahanan Nara runtuh. Air matanya jatuh. Ia menggeleng. Sabar ya, Nak, kata ibunya lembut. Kalau memang berat, kau boleh pulang. Nara menggeleng cepat. Tidak, Bu. Nara akan bertahan. Karena ia tahu, jika ia menyerah, ibunya tidak akan selamat. Malam itu, Arka pulang lebih larut dari biasanya. Ia melihat Nara duduk di ruang keluarga, memeluk lutut dengan mata sembab. Kau kenapa? Tanyanya singkat. Nara ragu sejenak, lalu berkata pelan. Aku dianggap beban di sini. Arka terdiam. Maaf, katanya akhirnya. Kau tahu ini tidak mudah. Aku tidak minta mudah, jawab Nara lirih.
Aku hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Arka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa rapuhnya gadis itu, dan betapa kejam dunia yang ia seret Nara ke dalamnya. Namun Arka tidak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik dan pergi. Dan Nara kembali sendirian, menahan luka yang tak terlihat, menjadi istri yang dianggap beban, dalam rumah yang terlalu besar, untuk menampung hatinya yang kecil dan lelah. Hari-hari Nara berlalu dengan pola yang hampir sama, sunyi, teratur, dan penuh kehati-hatian. Ia bangun pagi, membantu sebisanya, lalu kembali ke kamarnya. Ia belajar membaca suasana, belajar kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Senyum tipis menjadi tamengnya, meski di dalam dadanya sering terasa kosong. Namun sejak malam ketika ia mengatakan pada Arka bahwa dirinya merasa seperti beban, sesuatu mulai berubah. Bukan besar, bukan jelas, tetapi cukup untuk membuat Nara bingung. Perubahan itu dimulai dari hal kecil. Suatu pagi, Nara bersiap berangkat ke rumah sakit. Ia mengenakan baju sederhana dan membawa tas kecil. Baru saja ia membuka pintu depan, seorang sopir menghampirinya. "Nyonya," katanya sopan. "Mobil sudah disiapkan." Nara terkejut. "Mobil? Saya biasanya naik ojek." "Perintah Tuan Arka," jawab sopir itu singkat. Nara menelan ludah. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan masuk ke mobil. Di dalam, ia duduk kaku. Hatinya bertanya-tanya. Kenapa sekarang? Di rumah sakit, Bu Sari tersenyum lebih cerah dari biasanya. "Nara," katanya pelan, "obat ibu diganti. Kata dokter, kualitasnya lebih baik." Nara terdiam. "Diganti?" "Iya. Dan semua biaya bulan ini sudah lunas," lanjut ibunya lembut. "Suamimu datang tadi pagi." Dunia Nara seolah berhenti berputar. "Arka, kesini?" tanyanya tak percaya. Bu Sari mengangguk. Dia tidak lama. Hanya bertanya tentang ibu, lalu pergi. Nara menunduk. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, melainkan sesuatu yang tak ia mengerti. Sore itu, saat Nara pulang, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Motor tuanya. Motor butut yang ia kira sudah dibuang setelah kecelakaan. Kini terparkir rapi di garasi samping, bersih, mengilap, bahkan terlihat seperti baru. Nara mendekat dengan mata membesar. "Ini, motorku," bisiknya. Seorang mekanik tersenyum. "Iya, Mbak. Sudah diperbaiki semua. Mesin, rem, bodi." "Siapa yang?" "Perintah Tuan Arka." Nara berdiri terpaku. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah karena semua ini dilakukan tanpa bicara? Atau terharu karena seseorang diam-diam peduli? Malam itu, Nara memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Arka. "Masuk." Suara pria itu terdengar dari dalam. Arka duduk di balik meja, menatap layar laptop. Ia mengangkat kepala saat melihat Nara berdiri di depan pintu. "Ada apa?" Nara menggenggam jemarinya. "Terima kasih. Soal ibu saya. Dan motor saya." Arka menutup laptopnya. "Itu kewajibanku." "Sebagai suami?" tanya Nara pelan. Arka terdiam sejenak. "Sebagai orang yang bertanggung jawab," jawabnya akhirnya. Nara menatapnya, mencoba membaca wajah dingin itu. "Kenapa?" tanyanya jujur. "Kenapa melakukan semua ini? Padahal kau tidak perlu." Arka berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap malam di luar. "Aku hanya tidak ingin ada orang yang menderita karena keputusanku," katanya pelan. Nara menelan ludah. "Kau tidak perlu berterima kasih," lanjut Arka tanpa menoleh. "Dan jangan salah paham. Aku tidak melakukannya karena cinta." Kata itu kembali menusuk. Namun kali ini, Nara tidak merasa hancur, hanya bingung. Hari-hari berikutnya, kebaikan kecil itu terus muncul. Tidak pernah diucapkan. Tidak pernah dipamerkan. Jadwal kerja Arka diatur ulang agar tidak terlalu malam. Nara mendapat izin mengikuti kursus menjahit,
Biaya sudah dibayar. Tidak ada lagi komentar kasar dari pelayan, seolah ada peringatan tak tertulis. Namun Arka tetap menjaga jarak. Ia tidak pernah duduk lama bersama Nara. Tidak pernah menanyakan perasaannya. Tidak pernah menyentuhnya. Hubungan mereka seperti garis sejajar, berjalan beriringan, namun tak pernah bersinggungan. Dan justru itulah yang membuat Nara gelisah. Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Rumah besar itu tenggelam dalam gelap. Nara turun ke ruang keluarga dengan lilin di tangan. Ia terkejut melihat Arka sudah duduk di sana, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lelah, benar-benar lelah. "Kau takut gelap?" tanyanya tiba-tiba. Nara menggeleng. "Tidak." Arka mengangguk. "Aku iya." Nara menatapnya kaget. "Aku pernah kehilangan seseorang saat gelap," lanjutnya pelan. Kalimat itu menggantung di udara. Nara tidak bertanya. Ia hanya duduk beberapa langkah darinya. Mereka terdiam, ditemani cahaya lilin dan suara hujan. Untuk pertama kalinya, kesunyian di antara mereka tidak terasa menyakitkan. Dan di hati Nara, sebuah perasaan kecil mulai tumbuh. Bukan cinta, melainkan harapan yang menakutkan. Karena ia tahu, jika ia berharap terlalu jauh, jatuhnya akan sangat menyakitkan. Hujan turun hampir setiap malam sejak listrik padam itu. Bagi Nara, hujan kini bukan sekadar cuaca, melainkan penanda bahwa di balik dinginnya Arka, ada kenangan yang belum selesai. Sejak malam itu, Arka memang tidak berubah menjadi pria hangat. Ia tetap pendiam, tetap menjaga jarak. Namun kini, Nara bisa merasakan sesuatu yang lain, beban. Seolah setiap langkah Arka dipikul oleh masa lalu yang berat. Dan malam itu, beban itu akhirnya retak. Nara terbangun oleh suara benturan keras dari arah ruang kerja Arka. Ia duduk tegak di ranjang. Jantungnya berdegup cepat. Suara itu diikuti oleh tarikan napas berat, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan tangis. Tanpa berpikir panjang, Nara bangkit dan keluar kamar. Pintu ruang kerja Arka terbuka setengah. Di dalam, lampu masih menyala. Arka berdiri di depan meja, tangannya mencengkeram pinggir kayu. Di lantai, sebuah bingkai foto pecah, kacanya berserakan. Nara terdiam di ambang pintu. "Pergi," kata Arka tanpa menoleh. Suaranya serak. Nara tidak bergerak. "Kau terluka." Arka tertawa pendek, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. "Tidak ada yang bisa melukaiku lagi." Nara melangkah masuk perlahan. Ia melihat foto di lantai. Seorang wanita muda tersenyum di dalamnya. Wajahnya lembut, matanya hangat. Bukan wajah Nara. "Siapa dia?" tanya Nara pelan. Arka memejamkan mata. "Orang yang seharusnya menjadi istriku," jawabnya lirih. Nara tercekat. Arka mengambil napas panjang, lalu duduk di kursi. Tubuhnya tampak runtuh, tidak lagi tegap seperti CEO dingin yang selalu ia lihat. "Namanya Alma," katanya. "Dia meninggal karena kecelakaan." Jantung Nara berdegup kencang. "Kecelakaan lalu lintas?" tanyanya hati-hati. Arka mengangguk. "Mobilnya ditabrak. Sama seperti mobilku malam itu." Nara merasa dunia berputar. "Pengemudinya kabur," lanjut Arka. "Gadis muda. Motor tua. Tidak pernah ditemukan." Kalimat itu menghantam Nara tepat di dada. Ia gemetar. "Sejak hari itu," kata Arka pelan, "aku membenci suara hujan. Membenci malam. Membenci kecelakaan." Ia tertawa pahit. "Dan ketika kau menabrakku, rasanya seperti waktu berputar kembali." Nara menutup mulutnya, menahan isak. "Aku melihatmu gemetar di jalan," lanjut Arka. "Mengingatkanku pada Alma, saat terakhir aku melihatnya." Air mata Nara jatuh. "Aku ingin menyerahkanmu ke polisi," Arka mengaku. "Aku ingin berteriak. Aku ingin menghancurkan semuanya." Ia menatap Nara untuk pertama kalinya malam itu. "Tapi aku melihat ketakutan yang sama," katanya. "Dan aku tahu,
Jika aku melakukan itu, aku akan membunuh diriku sendiri untuk kedua kalinya. Nara terduduk di kursi seberang. Tangannya gemetar hebat. Aku tidak memaksamu menikah karena benci, lanjut Arka. Aku memaksamu karena aku takut. Takut apa? Tanya Nara dengan suara pecah. Takut kehilanganmu, bahkan sebelum aku mengenalmu. Tangis Nara pecah. Kini semuanya masuk akal. Sikap dingin, jarak, larangan jatuh cinta. Semua itu bukan karena Arka tidak peduli, melainkan karena ia terlalu peduli, namun tak berani mengakuinya. Aku bukan Alma, kata Nara lirih sambil menangis. Aku tidak ingin menggantikannya. Arka menggeleng cepat. Kau tidak pernah menjadi pengganti. Ia menunduk. Dan itu yang membuatku paling takut. Ruangan itu sunyi, dipenuhi isak tertahan dua orang yang sama-sama terluka. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berdiri sebagai suami istri palsu, melainkan dua jiwa yang sama-sama kehilangan arah. Dan di titik itulah, takdir mulai menggeser arah ceritanya. Hujan di luar belum berhenti. Tetesannya memukul kaca jendela ruang kerja Arka seperti hitungan waktu yang tak mau memberi mereka jeda. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu tua memenuhi ruangan, menambah berat suasana yang sudah sesak oleh emosi. Nara masih duduk kaku di kursinya. Matanya merah, dadanya naik turun menahan isak. Ia sudah mengetahui tentang Alma, tentang luka Arka. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Pertanyaan yang sejak awal terus menghantuinya. Jika semua ini karena trauma, jika semua ini karena rasa takut, mengapa harus menikah? Nara mengusap air matanya perlahan, lalu menatap Arka yang masih berdiri membelakanginya. Kalau begitu, suaranya bergetar. Kenapa tidak menolongku saja, Pak Arka? Arka menegang. Kau punya uang, lanjut Nara lirih. Kau bisa membayar rumah sakit ibu saya. Kau bisa menyelesaikan kecelakaan itu tanpa harus menyeretku ke pernikahan yang tidak ku mengerti. Arka memejamkan mata. Tangannya mengepal. Kau pikir aku tidak memikirkannya? Katanya parau. Aku memikirkan itu sepanjang malam. Ia berbalik perlahan, menatap Nara dengan mata yang kini dipenuhi rasa bersalah. Aku bisa saja menolongmu. Lanjutnya, aku bisa membiarkanmu pergi dan hidup seperti semula. Lalu kenapa tidak? Tanya Nara sambil menangis. Arka melangkah mendekat. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak ingin berbohong lagi. Karena kau akan dihancurkan, katanya pelan. Nara mengerutkan kening. Apa maksudmu? Arka menarik kursi dan duduk di hadapannya. Jarak mereka kini hanya satu lengan. Ia menunduk sejenak, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kebenaran paling kejam. Kau tahu siapa ayahku? Tanyanya. Nara menggeleng. Dia mantan jaksa, kata Arka. Dan keluarga kami, bukan keluarga yang membiarkan aib berlalu begitu saja. Nara menahan napas. Jika kau tidak menikah denganku, lanjut Arka, ayahku akan tetap membawa kasus itu ke jalur hukum. Bukan untuk uang, tapi untuk pelajaran. Pelajaran? Suara Nara hampir tak terdengar. Supaya orang sepertimu, menurut mereka, tidak ceroboh di jalan, jawab Arka pahit. Air mata Nara mengalir deras. Kau akan dipenjara, kata Arka. Atau setidaknya, hidupmu akan hancur. Pekerjaanmu, ibumu, masa depanmu. Nara menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, lanjut Arka dengan suara pecah. Aku sudah kehilangan satu orang karena kecelakaan. Aku tidak sanggup menghancurkan hidup orang lain. Nara menggeleng berulang kali. Tapi, menikah denganku adalah satu-satunya cara menghentikan mereka. Potong Arka. Jika kau menjadi bagian dari keluarga ini, tidak ada tuntutan. Tidak ada kasus. Tidak ada balas dendam. Tangis Nara pecah seketika. Ia tidak lagi bisa duduk tegak. Tubuhnya merosot ke depan. Kedua tangannya menutup wajahnya. Jadi, isaknya tersengal. Aku dipaksa menikah.
Untuk menyelamatkan diriku sendiri. Arka tidak menjawab, karena jawabannya terlalu menyakitkan. Dan kau, Nara terisak, kau harus mengorbankan hidupmu dengan menikahi orang yang tidak kau cintai. Arka mengangguk pelan. Aku sudah hidup setengah mati sejak Alma pergi, katanya lirih. Aku hanya menukar satu penjara dengan penjara yang lain. Nara menangis lebih keras. Bukan karena penderitaannya sendiri, tapi karena ia baru sadar. Pria di depannya tidak sedang bermain kuasa. Ia sedang menebus dosa masa lalu dengan caranya sendiri. Aku membencimu, ucap Nara di sela tangisnya. Aku benar-benar membencimu saat kau memaksaku menikah. Arka mengangguk. Aku pantas. Tapi sekarang, suara Nara patah. Aku tidak tahu harus membencimu atau berterima kasih. Arka menatapnya dalam-dalam. Aku tidak butuh terima kasihmu, katanya lembut. Aku hanya ingin kau hidup. Nara mengangkat wajahnya. Matanya bengkak. Bibirnya gemetar. Kenapa tidak kau katakan dari awal? Tanyanya. Karena kalau kau tahu, jawab Arka, kau akan merasa berutang seumur hidup. Nara terisak lebih keras. Ia bangkit dan, tanpa sadar, memeluk Arka. Tangannya mencengkeram punggung pria itu seolah takut ia akan menghilang. Arka terdiam kaku. Lalu perlahan, ia membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak mengandung gairah. Tidak mengandung janji. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah. Akhirnya berhenti berjuang sendirian. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu. Isak Nara di dadanya. Aku juga. Jawab Arka pelan. Dan itu tidak apa-apa. Malam itu, air mata mereka bercampur dengan suara hujan. Dan pernikahan yang lahir dari paksaan. Akhirnya menemukan satu hal yang jujur. Keikhlasan. Sejak malam pengakuan itu, sesuatu di antara Nara dan Arka berubah. Bukan perubahan yang tiba-tiba atau manis seperti dalam dongeng, melainkan perubahan yang pelan, canggung, dan penuh kehati-hatian. Seolah mereka sama-sama takut menyentuh perasaan yang baru saja sembuh dari luka lama. Nara tidak lagi melihat Arka sebagai pria dingin yang memaksanya menikah. Ia melihat seorang laki-laki yang hidupnya runtuh, lalu membangun tembok tinggi agar tidak kehilangan siapapun lagi. Dan Arka, ia mulai melihat Nara bukan sebagai pengingat trauma, melainkan sebagai keberanian. Pagi itu, Nara bangun dengan mata bengkak akibat terlalu banyak menangis semalam. Ia turun ke dapur lebih awal. Kali ini tidak untuk membantu, melainkan untuk memasak. Ia teringat ibunya. Kalau kau ingin seseorang merasa diterima, masakan makanan paling sederhana dari hatimu, begitu kata Bu Sari dulu. Nara memasak sup ayam sederhana. Tidak rumit. Saat Arka masuk ruang makan, ia berhenti melangkah. Aroma sup memenuhi ruangan. Apa ini? Tanyanya. Aku memasak, jawab Nara gugup. Kalau kau mau. Arka duduk perlahan. Ia menyendok sup itu dan mencicipinya. Untuk beberapa detik, ia terdiam. Ini, katanya pelan, seperti masakan Alma. Nara menegang. Namun Arka menggeleng cepat. Maksudku, hangat. Ia menghabiskan sup itu tanpa berkata apa-apa lagi. Namun sejak hari itu, Arka selalu pulang tepat waktu saat makan malam. Di rumah sakit, kondisi Bu Sari membaik perlahan. Suatu sore, Arka ikut mengantar Nara menjenguk ibunya. Bu Sari menatap Arka lama, lalu tersenyum lemah. Terima kasih sudah menjaga anak saya, katanya tulus. Arka menunduk. Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Nara menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia di mana mereka bisa berdiri bersama. Bukan sebagai korban dan penolong, melainkan sebagai keluarga kecil yang rapuh namun nyata. Namun penyesalan datang menghantam Arka suatu malam. Ia melihat Nara duduk sendirian di balkon, memandangi lampu kota. Kau menangis lagi? Tanyanya. Nara menggeleng. Tidak, aku hanya berpikir. Tentang apa? Tentang hidupku.
jawab Nara jujur. Kalau kecelakaan itu tidak terjadi, aku mungkin masih bekerja 2 shift dan pulang ke rumah kecilku. Arka terdiam. Apakah kau menyesal menikah denganku? Tanya Nara pelan. Arka menarik napas panjang. Setiap kali aku melihatmu menahan sakit sendirian, jawabnya, aku menyesal karena menyeretmu ke hidupku. Nara menatapnya. Tapi, lanjut Arka, aku tidak menyesal karena kau ada di sini. Hati Nara bergetar. Itu bukan pernyataan cinta. Namun itu jauh lebih jujur. Keluarga Arka mulai memperhatikan perubahan itu. Ibunya melihat Nara tidak lagi menunduk, melainkan berdiri tegak. Ayahnya melihat Arka mulai tersenyum tipis, sesuatu yang tidak ia lihat sejak Alma meninggal. Namun perubahan tidak selalu disambut baik. Rendra melihatnya sebagai ancaman. Kau benar-benar terikat dengannya, sindir Rendra suatu hari. Jangan sampai kau lupa, dia hanya kecelakaan yang kau tanggung. Arka menatap sepupunya dingin. Dan kau hanya suara yang tidak lagi kudengar. Itu pertama kalinya Arka membela Nara dengan terang-terangan. Dan Nara mendengarnya. Tangisnya pecah malam itu. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia tahu. Ia tidak lagi sendirian. Malam semakin larut. Nara dan Arka duduk di ruang keluarga. Jarak mereka kini jauh lebih dekat dari sebelumnya. Apa kau masih melarangku jatuh cinta? Tanya Nara setengah bercanda, setengah serius. Arka tersenyum kecil. Aku melarang diriku sendiri. Nara tersenyum. Air mata menggenang. Kalau suatu hari aku jatuh cinta, katanya lirih. Aku ingin itu karena aku memilih. Bukan karena terpaksa. Arka mengangguk. Aku juga. Di dalam kesunyian itu, 2 hati yang pernah dipaksa bersatu, perlahan mulai belajar memilih satu sama lain. Tanpa tekanan, tanpa utang, tanpa paksaan. Dan cinta, yang tidak pernah mereka rencanakan, diam-diam tumbuh di antara celah penyesalan dan kejujuran. Musim hujan hampir berakhir. Namun badai justru datang dari arah yang tak mereka duga. Hari itu, Nara sedang melipat pakaian di kamar ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Halo? Jawabnya ragu. Apakah ini Nyonya Arka Wiratama? Suara perempuan terdengar formal. Iya. Saya dari kantor hukum keluarga Wiratama. Ada beberapa dokumen yang perlu Anda ketahui terkait perjanjian awal pernikahan Anda. Jantung Nara berdetak kencang. Perjanjian? Apa? Tanyanya pelan. Di seberang, suara itu berhenti sejenak, lalu berkata, perjanjian bahwa pernikahan ini bersifat sementara. Dengan masa evaluasi 1 tahun. Ponsel di tangan Nara hampir terlepas. Sementara? Ulangnya dengan suara bergetar. Iya, Bu. Dalam klausul tersebut, setelah 1 tahun, pihak Tuan Arka berhak mengajukan perceraian tanpa tuntutan apapun dari kedua belah pihak. Telepon terputus setelah penjelasan singkat. Nara terduduk lemas di lantai. Tangannya gemetar hebat. Jadi sejak awal, ia memang hanya solusi sementara. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Malam itu, Arka pulang lebih awal. Ia menemukan Nara duduk di ruang keluarga dengan mata bengkak. Kau kenapa? Tanyanya khawatir. Nara mengangkat wajahnya. Pernikahan ini hanya sementara, ya? Arka membeku. Kau tahu? Tanyanya pelan. Jadi benar. Suara Nara pecah. Setelah 1 tahun, kau akan menceraikanku. Arka menghela napas panjang. Ia duduk di hadapan Nara. Itu perjanjian lama, katanya. Dibuat sebelum aku mengenalmu. Tapi kau tidak pernah bilang. Nara menangis. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jawab Arka jujur. Awalnya aku memang berniat begitu. Aku ingin kau bebas setelah semuanya aman. Dan sekarang? Tanya Nara lirih. Arka menatapnya lama. Aku takut menjawab pertanyaan itu, katanya pelan. Jawaban itu justru lebih menyakitkan. Keesokan harinya, masa lalu benar-benar kembali menghantui. Seorang wanita datang ke rumah Wiratama. Cantik, elegan,
berpakaian hitam. Namanya Mira, kakak Alma. Ia menatap Nara dengan senyum tipis yang tidak ramah. Jadi kau gadis yang menggantikan adikku, katanya tanpa basa-basi. Nara membeku. Aku tidak pernah berniat menggantikan siapapun, jawab Nara gemetar. Mira tertawa kecil. Tapi kau menempati posisinya, bukan? Arka datang dan berdiri di samping Nara. Cukup, katanya tegas. Jangan menyakitinya. Mira menatap Arka tajam. Kau membelanya? Padahal dia mengingatkanmu pada orang yang membunuh adikku. Kalimat itu menghantam Nara seperti petir. Apa maksudmu? Suara Nara nyaris tak terdengar. Mira mendekat. Pengemudi yang menabrak Alma belum pernah tertangkap. Tapi kau tahu cirinya. Nara gemetar. Gadis muda. Motor tua. Nara terhuyung. Arka segera memegang bahunya. Hentikan. Mira tersenyum dingin. Kau sadar kenapa dia dipilih? Nara menangis. Kini ia merasa bukan hanya sementara. Ia adalah bayangan masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, Nara mengemasi pakaiannya. Arka masuk ke kamar dan melihat koper di lantai. Kau mau kemana? Tanyanya panik. Aku tidak ingin terus menjadi pengingat luka, jawab Nara sambil menangis. Aku tidak ingin suatu hari kau menatapku dan melihat orang lain. Arka memegang tangannya. Aku tidak pernah melihatmu sebagai Alma. Tapi dunia melihatku begitu, Nara terisak. Dan perjanjian itu membuktikan aku hanya solusi. Arka menunduk. Aku jatuh cinta padamu, katanya akhirnya. Suara bergetar. Dan aku takut mengakuinya. Nara terdiam. Aku takut jika aku mencintaimu, aku akan kehilanganmu seperti aku kehilangan Alma. Tangis Nara pecah. Ia memeluk Arka erat. Aku bukan Alma, katanya terseduh. Dan aku tidak ingin dicintai sebagai bayangan. Arka membalas pelukan itu. Aku mencintaimu sebagai Nara, katanya. Dengan semua luka dan keberanianmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka memilih satu sama lain. Bukan karena paksaan, melainkan karena cinta yang lahir dari luka. Pagi itu, Nara terbangun dengan perasaan aneh, tenang, tapi juga berdebar. Ia menatap langit-langit kamar yang kini terasa berbeda. Bukan lagi kamar tempat ia merasa ditampung sementara, melainkan ruang di mana ia berani bermimpi. Meski takut mimpi itu bisa runtuh kapan saja. Arka belum bangun. Wajahnya terlihat lelah namun damai. Nara mengusap pipinya pelan. Lalu tersenyum getir. Apakah ini akan bertahan? Pikirnya. Beberapa hari kemudian, Arka meminta Nara ikut ke kantor pusat Wiratama Group. Ada rapat penting, katanya singkat. Nara gugup. Ia belum pernah benar-benar diperkenalkan sebagai istri CEO di hadapan jajaran direksi. Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah serius. Rendra duduk di ujung meja, menatap Nara sinis. Arka berdiri. Sebelum rapat dimulai, katanya tegas, aku ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat pribadi, namun akan memengaruhi masa depan perusahaan. Semua mata tertuju padanya. Aku ingin membatalkan perjanjian pernikahan sementara. Ruang rapat sunyi. Nara menahan napas. Mulai hari ini, lanjut Arka, Nara adalah istriku sepenuhnya. Tanpa klausul. Tanpa tenggat waktu. Rendra berdiri. Kau gila. Kau mempertaruhkan reputasi perusahaan demi gadis miskin yang bahkan. Cukup. Potong Arka dingin. Perusahaan ini berdiri karena keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Ia menatap Nara. Dan keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak melepaskannya. Air mata Nara jatuh tanpa bisa dicegah. Namun keputusan Arka belum selesai. Sore itu, ia mengajak Nara ke tempat yang tidak ia duga. Sebuah makam kecil di pinggir kota. Di sana, terbaring nama Alma Wiratama. Nara gemetar. Arka menggenggam tangannya. Aku ingin kau ada di sini, katanya lembut. Karena aku harus melakukan ini dengan jujur. Ia berdiri di depan makam. Alma, katanya lirih.
Aku mencintaimu. Dan aku akan selalu mengenangmu. Nara menunduk. Air mata menetes ke tanah. Tapi aku tidak bisa hidup di masa lalu, lanjut Arka. Aku telah menemukan seseorang yang mengajarkanku kembali tentang keberanian dan keikhlasan. Ia menatap Nara. Aku tidak mengkhianatimu dengan mencintainya. Aku menghormatimu dengan melanjutkan hidup. Nara terisak. Ia merasa bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai pilihan yang berdiri sejajar dengan kenangan. Beberapa bulan kemudian, Arka mengajak Nara ke sebuah rumah sederhana. Ini rumah lama ibumu, katanya. Aku membelinya kembali. Nara terkejut. Aku tidak ingin kau melupakan dari mana kau berasal, lanjut Arka. Dan aku tidak ingin kau merasa harus berubah untuk layak dicintai. Nara menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa diselamatkan, melainkan dihargai. Pernikahan mereka tidak diulang secara mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya janji. Di ruang kecil, dengan Ibu Nara yang kini sehat duduk di barisan depan, Arka menggenggam tangan Nara. Aku tidak menikahimu karena kecelakaan, katanya. Aku menikahimu karena aku memilihmu. Nara tersenyum sambil menangis. Aku menerima pernikahan ini, jawabnya. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku mencintaimu. Mereka berciuman di tengah air mata bahagia. Malam itu, di rumah mereka, Nara bersandar di bahu Arka. Apakah kau masih takut kehilangan? Tanyanya pelan. Arka tersenyum. Selalu. Nara menggenggam tangannya. Tapi sekarang kita takut bersama. Arka mencium keningnya. Dan untuk pertama kalinya, dua orang yang dipertemukan oleh kecelakaan akhirnya bertahan karena pilihan. Tamat.